Tugas resumen bab 2 Hak dan kewajiban warga negara. Nama: Helma Nabila, kelas 9B. A. Hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kamu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, kamu memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Contohnya, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian. 1. Pengertian hak. A. Prof. Dr. Natanegara. Menurut Prof. Dr. Natanegara, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. B. Christine S. T. Kansil. Menurut Christine S. T. Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. C. Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. 2. Pengertian kewajiban. A. Prof. Dr. Natanegara. Menurut Prof. Dr. Natanegara, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. B. Johan Yasin. Menurut Johan Yasin, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. John Salmon. John Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak melakukan hal tersebut, akan memperoleh sanksi. B. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. 1. Hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hakmu sebagai peserta didik di sekolah sebagai berikut. A. Mendapatkan suasana belajar dengan tenang. B. Menggunakan fasilitas sekolah. C. Meminjam buku di perpustakaan. D. Mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. E. Bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Contoh kewajiban peserta didik di sekolah yang dapat kamu lakukan sebagai berikut. A. Menghormati guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah. B. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik serta tidak merusaknya. C. Melaksanakan tata tertib sekolah. D. Tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. E. Mengikuti upacara bendera. 2. Hak dan kewajiban dalam keluarga. Contoh hak dalam keluarga yang dapat diperoleh seorang anak ketika di rumah sebagai berikut. A. Mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. B. Memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar. C. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. D. Mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. E. Mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua. Adapun contoh kewajiban dalam keluarga yang harus dilakukan seorang anak sebagai berikut. A. Menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua. B. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. C. Mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. D. Menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik dan santun. E. Selalu berkata jujur kepada orang tua. 3. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh hak di lingkungan masyarakat yang dirangkum dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Sudi sebagai berikut. A. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. B. Mengeluarkan pendapat. C. Beragama dan beribadah. D. Membela negara. Adapun contoh kewajiban di lingkungan masyarakat sebagai berikut. A. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat. B. Menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar. C. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban diatur dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hak sangat melindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak inilah yang dinamakan hak asasi manusia (HAM).
1. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. C. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang perlu dipahami oleh semua warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak diterapkan secara seimbang dapat menyebabkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. 1. Permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. A. Terganggunya kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya atau media sosial pada era digital. B. Masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. C. Masih terdapat masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas, misalnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, dan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) saat berkendara. D. Terdapat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem flora dan fauna dalam hutan. 2. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. A. Apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. B. Apabila ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. C. Apabila ingin beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan agama, kita wajib menghargai teman kita yang berbeda agama dan keyakinan dengan cara tidak mengganggu ibadah mereka. D. Apabila ingin kehidupan berjalan dengan tertib dan aman, kita wajib menaati peraturan dan hukum yang berlaku. E. Apabila kita ingin dihargai oleh teman, kita wajib menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. F. Apabila kita ingin disayangi oleh orang tua dan keluarga, kita wajib patuh dan taat serta membantu orang tua dalam berbagai aktivitas di rumah. 3. Penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. A. Lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. 2. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 3. Hakim. Hakim adalah pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam memimpin suatu persidangan. 4. Advokat. Advokat merupakan profesi seseorang yang memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses peradilan. B. Lembaga peradilan. 1. Peradilan umum adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan. 2. Peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan agama guna penegakan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur, dan terpercaya. 3. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. 4. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Terima kasih.